بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'. Sahabat pangestu dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada sore hari ini insya Allah kajiannya kita selingi dengan kajian tematik yang insya Allah kita beri judul Renungan bagi kedua orang tua. Mudah-mudahan kita dapat memetik ilmu dari kajian sore hari ini sehingga kita bisa merealisasikannya di kehidupan kita sehari-hari. Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz Habib Sutrisno Hafidhahullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rabbana alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa faqihna fid din. Wa barik lana fima a'taitana ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd, ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu melimpah. Nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul sunnah, kemudian nikmat waktu atau umur, kemudian nikmat keluarga, nikmat harta, dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang tak terhitung jumlahnya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena itulah kita wajib bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala dengan senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla dan menjauhi akan apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap tersampaikan kepada uswah kita, panutan kita, kekasih tercinta kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, kepada para sahabat beliau, dan juga mudah-mudahan tercurahkan kepada pengikut setia beliau sampai akhir masa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah.
Untuk kesempatan sore hari ini kita adakan kajian selingan dari materi yang sebelumnya kita rutin membacanya setiap sore, yaitu risalah berkenaan dengan kiat-kiat memakmurkan bulan Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini insya Allah akan kita renungi bersama, akan kita berusaha untuk mencermati bersama, yaitu bagaimana kewajiban kita sebagai orang tua, bagaimana tanggung jawab kita sebagai kedua orang tua berkenaan dengan anak-anak kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita sudah diberi dengan kenikmatan yang besar oleh Allah Tabaraka wa taala, termasuk di dalamnya adalah nikmat keluarga, termasuk di dalamnya adalah nikmat anak keturunan. Maka berkaitan dengan kenikmatan tersebut ada tanggung jawab bagi kita semuanya. Ada ketentuan dari Allah Tabaraka wa taala berkaitan dengan kenikmatan tersebut. Maka hendaknya kita senantiasa memperhatikan wasiat dari Allah Tabaraka wa taala. Bagaimana wasiat Allah Azza wa Jalla kepada kita sebagai orang tua, Di samping juga kita mencermati bagaimana wasiat Allah Tabaraka wa taala untuk kita, ketika kita memposisikan diri sebagai anak. Karena Allah Tabaraka wa taala sudah memberikan wasiat di dalam kitabnya, kepada kita semuanya, yaitu wasiat kepada anak-anak. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam kitabnya, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Dan kami telah berwasiat kepada anak-anak agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka sebagaimana demikian itu Allah Ta'ala memberikan wasiat terhadap anak-anak berkaitan dengan orang tuanya, maka Allah Tabaraka wa taala juga memberikan wasiat kepada orang tua berkenaan dengan anak-anak atau anggota keluarga yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa taala kepada mereka. Sebagaimana Allah Tabaraka wa taala telah firmankan ketika Allah berikan wasiat itu kepada kita, yusikumullahu fi auladikum. Allah Tabaraka wa taala memberikan wasiat kepada kalian berkenaan dengan anak-anak kalian. Maksudnya di sini adalah bahwasanya Allah Tabaraka wa taala memberikan wasiat kepada kita sebagai orang tua berkenaan atau berkaitan dengan anak-anak kita. Apa maksud wasiat di sini? Apa isinya wasiat dari Allah Tabaraka wa taala terhadap kita berkaitan dengan anak-anak kita? Yaitu supaya kita semuanya berbuat adil terhadap mereka. Itu isi dari wasiat. Termasuk di dalamnya adalah perintah supaya kita berbuat adil. Kemudian yang kedua adalah supaya kita mendidiknya, supaya kita mengajarkan adab atau tata krama terhadap mereka, supaya kita berusaha untuk memimpin mereka kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, membimbing mereka supaya mereka terjaga dari jalan-jalan yang menjerumuskan mereka kepada kerusakan dan kebinasaan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ini adalah merupakan tanggung jawab yang besar bagi kita setiap orang tua. Tanggung jawab ini adalah tanggung jawab yang hendaknya
atau wajib dipikul oleh setiap orang tua. Dan bahwasanya tanggung jawab ini nanti akan ditanya atau akan dimintai pertanggungjawaban tentang pelaksanaannya pada saat kita menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di yaumil qiyamah nanti. Maka di sini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, ya, firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam kitabnya, yaitu di dalam surat At-Tahrim, di mana ayat ini adalah merupakan pondasi pokok. Ayat ini adalah merupakan pijakan yang penting bagi kita untuk melaksanakan wasiat Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita berkenaan dengan anak-anak kita. Ya. Dia adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghiladun shidad, yang neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kuat, yang keras, yang tegas. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang para malaikat itu disifati oleh Allah Azza wa Jalla bahwasanya mereka tidak pernah bermaksiat kepada Rabb-Nya Tabaraka wa Ta'ala, senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita yaitu menuju kepada poin-poin pembahasan berkaitan dengan wasiat renungan bagi kedua orang tua, bagi kita semuanya, maka di sini marilah sedikit merenungi terhadap firman Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surat At-Tahrim ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala yaitu memanggil kita semuanya kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga ayat ini ya memanggil kepada setiap orang yang beriman, kita semuanya yang mengaku beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, mengaku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terkena, ya, tersentuh dengan panggilan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini adalah faedahnya, yaitu supaya kita mengikuti, menerapkan, melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi dari keimanan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang benar imannya, maka dia akan menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, yang itu menjadi konsekuensi dari imannya kepada Allah. Apa itu perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala? Nah, kemudian ada dalam yaitu lafaz selanjutnya, qu anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya, ini kewajiban kita.
Ini konsekuensi kita sebagai orang yang beriman. Wasiat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, yaitu supaya kita semuanya menjaga yang pertama diri kita sendiri dari api neraka. Kemudian setelah itu juga harus menjaga ya anak dan istri kita atau keluarga kita secara umum dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Ma'asyiral ikhwah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita perhatikan ya, bahwasanya pertama kali yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terhadap kita adalah yaitu supaya kita menjaga diri kita masing-masing, menjaga diri kita masing-masing dari api neraka, ya, agar kita berusaha untuk beramal, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan perbuatan itu, dengan amal itu kita terbebas, ya, kita terhindar dari murka Allah Tabaraka wa Ta'ala, terhindar dari yaitu azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Yaitu dengan menjalankan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, benar-benar mewujudkan takwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Ini kaitannya erat sekali dengan kata-kata takwa, karena takwa itu adalah maknanya yaitu menjaga diri dari kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjaga diri dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu tidak bisa terwujud kecuali kalau orang itu patuh manut sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini yang pertama. Jadi wajib bagi kita untuk menghindarkan diri kita, menjaga diri kita dari kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ya, setelah itu kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga pula orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Siapa mereka? Anak, istri, dan juga anggota keluarga kita yang lain, ya. Maka mereka adalah tanggung jawab kita, yang hendaknya kita berusaha menjaga mereka, memperhatikan mereka, menghindarkan mereka semaksimal mungkin dari apa yang menumbuhkan atau mengakibatkan murka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita diberi kewajiban oleh Allah untuk menjaga mereka dari siksa api neraka. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah tentunya jelas bagi kita semuanya, ya. Kalau kita sudah paham diri kita bisa lepas dari api neraka, ya, diri kita bisa terhindar dari api neraka, kalau kita ini memenuhi syarat ketentuan yaitu taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi akan apa yang dilarangnya, maka orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita, anak istri, ya, dan juga keluarga yang lain, itu mereka juga bisa lepas dari api neraka, mereka bisa terbebas dari siksa Allah kalau mereka juga menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana yang kita jalankan. Maka kita sebagai orang tua, bapak maupun ibu di sini, tanggung jawabnya adalah supaya mengarahkan mereka, ya, mendidik mereka, mengajarkan tata krama kepada mereka, ya, mengajarkan yaitu syariat kepada mereka, ya, memahamkan hukum halal dan haram kepada mereka. Supaya apa? Nilai-nilai iman yang kita ajarkan, ya, berupa akidah yang lurus, ya, kemudian ibadah-ibadah yang yaitu disyariatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, berkenaan pula dengan akhlak-akhlak yang mulia yang membawa kepada kebaikan ini, itu semuanya nanti akan mereka jalankan, ya. Itu semuanya nanti akan mereka terapkan dalam hidup mereka. Sehingga kalau mereka terapkan itu nanti, ya, akan membebaskan, menghindarkan mereka dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu ayyakum. Maka di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menghendaki agar kita ini mewujudkan kasih sayang, rasa cinta kepada diri yang pertama,
Kemudian yang kedua adalah rasa cinta dan kasih sayang terhadap anak dan istri-istri kita. Ya. Di samping kita menyayangi diri kita sendiri, maka kita juga menyayangi anggota keluarga kita. Kalau kita tidak ingin tersentuh dengan api neraka, maka demikian pula kita juga tidak rela. Ya. Tentunya kita juga tidak ingin kalau anak istri kita tersentuh dengan api neraka. Itu adalah sesuatu yang yaitu maklum, sesuatu yang semua orang mengetahui seperti itu. Tabiat dari kita orang tua. Ya. Kita tidak ingin terkena bahaya, kita juga tidak ingin yaitu melihat, menyaksikan anak dan istri kita terkena bahaya. Ya. Ketika kita melihat anak kita sakit, ya istri kita sakit atau menderita keberatan dalam hidupnya, maka kita akan merasa sedih. Kita terbawa dengan penderitaan yang mereka rasakan. Ya, demikian itu adalah memang yaitu fitrah yang dirasakan oleh orang tua. Dia akan merasa sedih, ya, ikut menderita kalau anak dan istrinya menderita. Kenapa? Karena memang yaitu mereka adalah bagian dari hidup kita. Mereka adalah bagian dari hidup kita yang tidak bisa terpisah satu sama lain. Maka demikian itulah sebagaimana kita orang tua ya ikut menderita, ikut susah kalau anak-anak kita mendapatkan kesusahan dengan penyakit ataupun yang lain dalam kehidupan dunia ini, maka terlebih lagi ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita tidak akan yaitu bahagia, tidak akan rela, kita akan sangat bersedih dan sangat menderita kalau kita menyaksikan, ya, kita melihat, kita tahu bahwasanya anak-anak kita itu telah menempuh jalan, ya, kemudian jalan itu menyebabkan mereka akan menderita di yaumil kiamat nanti. Ya. Tidak merupakan sesuatu yang yaitu sesuai dengan logika. Ya. Kalau misalnya kita ini ya seorang orang tua, baik bapak maupun ibu, dia merasa kasihan, dia merasa iba sekali tatkala melihat anaknya menderita hidup di dunia, tapi nanti dia tidak merasa iba dan kasihan ketika anaknya menderita di akhirat. Ya. Bukan merupakan sesuatu yang yaitu sesuai dengan rasio kita. Kenapa? Karena penderitaan di dunia ini tidak seberapa dengan penderitaan di hari akhirat nanti. Ya. Musibah yang diterima seorang dalam kehidupan dunia itu tidak seberapa dengan musibah atau penderitaan yang dialami seorang pada hari kiamat nanti. Ya. Karena itu tentunya kita sebagai orang tua begitu sangat terpanggil, ya, begitu sangat yaitu berusaha dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin bagaimana kita ini bisa menyelamatkan yaitu anak-anak kita atau keluarga kita dari siksa Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin yang senantiasa mudah-mudahan dalam bimbingan Allah tabaraka wa taala. Di sini dari firman Allah tabaraka wa taala, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Ya. Yaitu pertama kita diperintahkan untuk menjaga diri, kemudian yang kedua menjaga keluarga dari api neraka. Maka ini ada satu isyarat atau manfaat yang bisa kita petik. Bagaimana bisa tercapai yang pertama, ya. Kemudian bisa tercapai juga yang kedua. Artinya apa? Bagaimana mungkin seorang itu bisa menghasilkan bagi anak-anaknya, bisa tercapai bagi anak-anaknya terhindar dari api neraka kalau yang pertama yaitu dirinya belum terbebas dan terhindar dari api neraka. Makanya diutamakan dulu, diperintahkan dulu oleh Allah supaya kita menjaga diri dari yaitu api neraka. Kemudian setelah itu diperintahkan kita
untuk menjaga mereka, keluarga kita dari api neraka. Karena sulit, ya, karena sulit bagi orang tua, ya, untuk mewujudkan selamatnya anak mereka dari api neraka, selagi mereka itu belum bisa mewujudkan keselamatan bagi dirinya dari kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, dari apa yang menyebabkan siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini adalah merupakan satu kaidah yang mesti kita pegang bagi setiap orang tua, bagi kita semuanya, ya, Bapak Ibu sekalian, yang senantiasa mudah-mudahan diberi bimbingan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan diberi kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjalankan kewajiban ini. Artinya adalah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika orang tua, ya, membimbing kepada anak-anaknya, mengarahkan anggota keluarganya supaya mereka menapaki, melalui, mengikuti jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia, orang tua, bapak atau ibu itu adalah orang yang memimpin, orang yang lebih dulu, orang yang pertama dari keluarga itu telah melaksanakan apa yang dia titahkan, telah melaksanakan apa yang dia perintahkan, telah menerapkan apa yang dia telah bimbingkan terhadap anggota keluarganya tersebut. Kalau misalnya, ya, sebagai orang tua, dia itu memerintahkan anak ataupun anggota keluarganya untuk menjaga sholat, maka bagaimana mungkin ini bisa tercapai kalau dia sendiri kemudian meninggalkan sholat, atau dia sendiri menyia-nyiakan kewajiban sholat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika orang tua memerintahkan anak-anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka bagaimana mungkin ini bisa tercapai kalau orang tua itu sendiri tidak pernah memberikan contoh untuk dia itu berbakti, berbuat ihsan, dan dia menunaikan yaitu hak-hak yang agung dari kedua orang tuanya sendiri. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka wajib, ya, bagi kita para orang tua ini untuk benar-benar bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, mengerjakan, menjaga kewajiban-kewajiban atau apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita, dan menghindarkan diri, menjauhkan diri, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang pertama adalah hal itu nanti adalah sebab bagi kita untuk selamat dari murka Allah, ya, selamat dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang pertama, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah hal itu nanti akan menjadi penolong bagi kita, ya, akan menjadi jalan bagi kita untuk agar kita dimudahkan melaksanakan kewajiban yang kedua berkenaan dengan anak ataupun anggota keluarga kita yang lain. Apa itu? Yaitu menuntun mereka, ya, membimbing mereka kepada jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, Bapak Ibu sekalian yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat atau kasih sayang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tadi Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, ya, dari ayat yang kita renungi, bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjaga diri kita dan juga keluarga kita dari api neraka. Lantas kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan sifat yang menakutkan, sifat yang mengerikan dari api neraka. Apa itu? Dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, waquduhan nasu wal hijarah. Neraka itu adalah
bahan bakarnya dari manusia dan batu. Maka ini menggambarkan betapa panasnya api neraka, ya, betapa menyiksanya, yaitu kesusahan yang ada di dalam neraka tersebut. Karena kalau api itu bahan bakarnya adalah manusia, ya, kemudian juga bebatuan, maka itu adalah panas di atas panas dari api yang ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan, menjelaskan kepada kita bahwasanya panasnya api di dunia ini adalah merupakan satu bagian dari 70 bagian panas api neraka. Ya. Panasnya api yang ada di dunia ini berarti tidak ada apa-apanya bila mana kita bandingkan dengan panas yang ada di neraka nanti. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sentuhan atau siksa api neraka. Mudah-mudahan Allah Tabaraka wa taala menyelamatkan kita semuanya, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan juga anak-anak kita semuanya dari siksa Allah Tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Tabaraka wa taala. Waquduhan nas wal hijarah. Api yang begitu sangat membara, begitu sangat panasnya, ya. Api di dunia ini sedikit saja menyentuh kita sudah sangat tersiksa. Ya. Kita terkena sedikit percikan api dalam kehidupan ini, kita sudah merasakan betapa sakitnya, apalagi sakit, ya, terkena dengan sentuhan api neraka yang panasnya berlipat ganda dari api yang ada di dalam kehidupan dunia ini. Benar-benar kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita harus takut dengan azab Allah Tabaraka wa taala. Dan mudah-mudahan rasa takut yang ada pada kita ini menuntun kita kepada jalan, yaitu untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa taala. 'Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Ya. Api neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa taala. Yang malaikat itu adalah malaikat yang kuat, ya, yang tidak mungkin untuk dikalahkan oleh kekuatan manusia. Malaikat-malaikat yang kuat, keras dan tegas di dalam menjalankan firman Allah, di dalam menjalankan tugas yang dibebankan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Ya. Yang tidak mungkin malaikat-malaikat ini kemudian ada rasa iba, ada rasa kasihan, karena mungkin ada di antara yaitu penghuni neraka itu ketika mau dilemparkan merengek-rengek, ya, menangis-nangis. Tetapi malaikat-malaikat ini adalah malaikat yang dia itu yang tegas, ya, yang keras, yang kuat, yang tidak mungkin dilawan, dan dia tidak akan iba dengan rengekan atau rayuan dari anak manusia yang memang dia diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa taala untuk diceburkan dan dilemparkan ke dalam api neraka. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Malaikat-malaikat ini yang tidak pernah yaitu bermaksiat kepada Allah, mengerjakan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada mereka. Ya. Kalau Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada mereka untuk melemparkan seorang ke dalam api neraka, maka pastilah mereka melaksanakan apa yang menjadi yaitu perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian juga yang perlu kita tanamkan dan perlu kita ingatkan untuk diri kita, ya, untuk juga keluarga-keluarga kita, bahwasanya selamatnya kita dari api neraka ini, ya, terbebasnya kita dari api neraka itu tidak terlaksana hanya dengan sebatas angan-angan atau harapan saja. Karena kalau kita semuanya ditanya
apakah ada yang kemudian mau dia itu hidup di neraka atau dimasukkan, diceburkan, dijatuhkan ke dalam neraka? Maka tidak ada di antara kita yang mau. Tidak ada di antara kita yang dia kemudian, ya enggak apa-apa saya, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Kalau orang mengatakan seperti itu, pasti akalnya ini sudah tidak normal lagi. Kalau orang itu akalnya bersih, akalnya normal, masih bisa berpikir dengan waras, maka pasti dia yaitu tidak ingin untuk masuk neraka. Pastilah dia takut dengan neraka. Ya. Harapan dia adalah menjadi orang yang terbebas, yaitu terhindar dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala atau siksa api neraka. Akan tetapi terbebasnya seorang itu, sekali lagi ma'asyiral ikhwah, terbebasnya seorang hamba dari neraka itu bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya dengan sekedar harapan dan cita-cita, akan tetapi semuanya bisa terbukti, ya, semuanya bisa terlaksana kalau benar-benar kita itu mengikuti alur, ya, mengikuti jalan yang apabila mana kita tempuh, maka jalan itulah yang menghindarkan kita dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semakna dengan ini adalah sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu akan masuk surga. Masya Allah. Ya. Setiap umatku, kata Rasulullah, mereka akan masuk surga. Tetapi kita perhatikan sabda beliau selanjutnya, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Ya. Ketika mendengar ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, maka ada sebagian sahabat yang kemudian merasa keheranan. Ya Rasulullah, apa ada yaitu orang yang enggan untuk dimasukkan surga? Ya. Wa may ya'ba ya Rasulullah, apakah ada orang yang enggan? Ya. Dan siapa orang yang enggan untuk masuk surga itu? Betapa bodohnya orang ini, ya. Betapa bodohnya orang ini. Kenapa? Karena dia enggan untuk masuk surga. Kenapa? Karena yaitu cita-cita bagi setiap orang, pasti dia ingin masuk surga. Ya. Siapapun dia kalau ditanya nanti di akhirat mau masuk surga atau mau masuk neraka, pasti jawabannya dia mau masuk surga. Cita-citanya, harapannya adalah dia itu masuk surga. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika ada yaitu pertanyaan yang seperti ini diarahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may ya'ba ya Rasulullah, ya. Siapakah orang yang enggan untuk masuk surga? Kok aneh? Kok aneh pemikiran orang ini? Kenapa nyeleneh sekali? Orang kok enggak mau masuk surga? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya. Man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepada saya, maka dia masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada saya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad aba, maka dia sudah enggan untuk masuk surga. Ya. Jadi maksudnya apa yang menjadi keterangan Nabi? Ya. Orang yang enggan untuk masuk surga itu bukan orang yang yaitu dengan hanya sebatas harapannya, bukan hanya dengan sebatas omongannya atau cita-cita, tidak. Tetapi orang yang enggan masuk surga itu adalah orang yang berbicara dengan
perbuatannya, dengan amaliyahnya. Ya. Kalau seorang hamba itu dia menjalankan ketaatan kepada Rasulullah SAW, mengikuti jalan-jalan petunjuk yang beliau terangkan, ya, menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupannya, berusaha menjaga adab-adab yang beliau ajarkan kepadanya, berusaha menerapkan akhlak perilaku yang beliau ajarkan, maka berarti dia telah yaitu berharap untuk masuk surga, bercita-cita masuk surga, dan dibuktikan dengan amaliyah nyata. Dengan amaliyah nyata, yaitu dengan amaliyah pekerjaan nyata, dibuktikan dengan perbuatan yang benar untuk menghasilkan apa yang dia cita-citakan itu. Akan tetapi kalau misalnya ada orang yang berharap masuk surga, ya, berharap masuk surga, ya, kemudian juga berharap untuk dibebaskan dari api neraka, tapi ternyata fakta berbicara, ya, kenyataan itu ada pada dirinya. Dia sulit sekali untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berat sekali, malas sekali mentaati apa yang menjadi perintah-perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia senang, bahkan dia cenderung untuk melanggar, meremehkan, menyepelekan apa yang menjadi ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti orang ini sebenarnya adalah orang yang menghendaki untuk masuk neraka dan enggan untuk masuk surga. Ya. Jadi itulah apa yang menjadi, ya, keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyadarkan kepada kita bahwa cita-cita kita untuk masuk surga, harapan kita untuk masuk surga, ya, cita-cita kita untuk terhindar dari api neraka, harapan kita untuk terhindar dari siksa Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu tidak bisa terwujud hanya dengan harapan, dengan hanya angan-angan saja, ya. Tetapi itu bisa terlaksana apabila mana kita semuanya benar-benar mewujudkan, ya, benar-benar mewujudkan, menerapkan, melaksanakan dan menapaki jalan yang bisa mencapai dan menyampaikan kita kepada semua apa yang kita harapkan tersebut. Ya. Itu sebagaimana ungkapan, ya, bahwasanya kapal itu tidak bisa berlayar di daratan. Ya, kapal itu tidak bisa berlayar di daratan. Artinya apa? Kapal itu bisa berlayar apabila mana di lautan. Artinya, ya, seorang itu bisa menggapai apa yang dia inginkan atau apa yang dia cita-citakan kalau dia itu melaksanakan, mewujudkan apa yang menjadi syarat ketentuannya. Sekedar angan-angan tidak akan bisa. Sekedar cita-cita tidak akan bisa terlaksana. Maka kita sebagai orang tua harus benar-benar yaitu bersungguh-sungguh di dalam mengikuti apa yang menjadi wasiat Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam melaksanakan apa yang menjadi wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dan juga berkenaan dengan bagaimana kita bisa menyelamatkan anak dan juga anggota keluarga kita yang lainnya. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan selalu diberi kekuatan iman oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan juga selalu diberi keistiqomahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hidup ini. Keistiqomahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, keistiqomahan di dalam mendidik, mentarbiyah dan juga membimbing anak keturunan kita agar mereka menjadi generasi-generasi yang benar-benar beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, melaksanakan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga menyelamatkan mereka dari bencana, ya,
dunia sebelum bencana yang lebih berat, yaitu bencana di yaumil akhirah nanti. Ada perkara yang penting, ada hal-hal yang hendaknya kita perhatikan sebagai orang tua agar kita dengan melaksanakan hal-hal itu bisa dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk mewujudkannya, supaya kita benar-benar mendapatkan kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Yang pertama, kita harus memperbanyak untuk mohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, supaya kita semuanya dijaga dari kemurkaannya. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga anak keturunan kita dari siksa api neraka. Dan kita memohon kepada Allah agar kita dikaruniai dengan anak keturunan yang soleh, yang mereka adalah orang-orang yang senantiasa komit taatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan doa-doa ini hendaknya senantiasa kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita sering berdoa dan benar-benar yaitu permintaan kita itu kita mohonkan kepada Allah Ta'ala dengan permintaan yang sungguh-sungguh, disertai dengan rasa penyandaran yang sepenuhnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sangat penting, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalau seorang muslim itu mengesampingkan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka berarti dia telah mengesampingkan senjata yang paling kuat dalam meraih apa yang menjadi cita-citanya. Karena itu seorang muslim, seorang mukmin, tidak mungkin dia itu lepas dari doanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita menginginkan anak keturunan yang baik-baik, anak keturunan yang soleh dan solihah, maka doa ini harus selalu kita panjatkan. Kapan dipanjatkan doa itu? Doa itu tidak cukup kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah ketika anak itu sudah ada di depan kita. Akan tetapi doa itu senantiasa harus kita mohonkan kepada Allah sebelum anak-anak kita itu hadir bersama kita. Artinya hendaknya ini diperhatikan oleh setiap orang tua atau setiap bakal orang tua. Dari semenjak anak-anak itu belum hadir di tengah mereka, artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala belum memberikan karunia kepada dia anak-anak keturunan, maka hendaknya dia sudah berdoa kepada Allah dengan permohonan-permohonan supaya dia diberi karunia anak yang soleh, supaya dia diberi karunia anak-anak keturunan yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian nanti juga doa-doa ini diperkuat lagi ketika anak-anak itu sudah bersanding dengan kita semuanya. Karena itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala banyak mengajarkan kepada kita para hamba, orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim ini, agar memperbanyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan contoh bagaimana para hamba Ar-Rahman, mereka berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami, karuniakan kepada kami pasangan-pasangan hidup kami dan anak keturunan kami yang menjadi penyejuk pandangan bagi kami. Ini adalah permohonan doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diberi yaitu pasangan hidup, kemudian anak-anak yang mereka itu adalah menjadi penyejuk pandangan, yaitu yang menjadi
sebab kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Apabila mana kita melihatnya, ya, maka hati kita menjadi tentram, perasaan kita menjadi tenang. Kenapa? Karena kita menyaksikan mereka itu di dalam keimanan, di dalam ketaatan, di dalam kepatuhan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan kita harapkan mereka itu akan, yaitu termasuk orang-orang yang selamat dalam kehidupan dunia, terlebih di akhirat nanti. Dan bahkan kita harapkan bahwasanya mereka adalah juga menjadi orang-orang yang nanti akan membantu kepada kita, ya, membantu kepada kita, memberikan syafaat kepada kita. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam al-Khalil, beliau juga berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabb, wahai Allah Tabaraka wa Ta'ala, ij'alni muqimas salah. Jadikanlah saya ini sebagai orang yang menegakkan salat. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, Nabi terpilih, kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salah. Wahai Rabb, jadikanlah saya orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, dan demikian juga anak keturunan saya. Ya. Maka ini adalah doa kebaikan untuk diri dan juga untuk anak dan juga keturunan yang setelahnya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya. Ketika kita menghadapi problem bersama dengan, ya, anak-anak kita sulit diajak sholat misalnya, yang sudah umur 7 tahun, sulit diperintahkan sholat, sudah umur 10 tahun, sulit diperintahkan untuk sholat, bahkan mungkin ada problem, ya, sudah lebih dari itu, ya, anak-anak sudah menginjak usia dewasa, tetapi sulit dipahamkan kepada mereka tentang kewajiban sholat ini. Maka doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah senjata kita. Ya, doa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam hendaknya menjadi doa yang sering kita mohonkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam setiap kesempatan-kesempatan dari, yaitu doa-doa yang kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jalla. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbi ja'alni muqimas shalati wa min dzurriyyati. Ya, di sujud-sujud kita, ya, di antara adzan dan iqamat, di waktu sahur, ya, kemudian ketika kita berbuka misalnya, ya, maka kita perbanyak doa-doa ini kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau misalnya anak-anak itu sudah nurut, kita lihat mereka itu sudah mengerjakan sholat atau melaksanakan sholat yang 5 waktu, ya, apakah kita kemudian berhenti tidak berdoa kepada Allah dengan doa ini? Tentunya tidak, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana Nabi Ibrahim ini? Apakah beliau itu adalah orang yang belum menjaga kewajiban sholat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Jawabnya Nabi Ibrahim, tentunya beliau adalah orang yang paling menegakkan sholat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi beliau masih terus berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Artinya kalau anak-anak kita sudah kita lihat seperti itu, ya, rajin sholat, kita tetap berdoa kepada Allah, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah kita ini adalah orang-orang yang menegakkan sholat dan juga anak keturunan kami. Doa ini sangat penting, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada kisah, yaitu seorang anak yang sulit sekali untuk diajak sholat. Diperintahkan, ya, setiap hari diperintahkan sholat, akan tetapi belum mau anak ini menjalankan sholat. Kemudian orang tua ini, dia terus-menerus berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Setiap saat dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, terus dia berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala pun memperbaiki anak ini dan kemudian dia mau menegakkan sholat. Ini adalah merupakan gambaran bagaimana, ya, orang itu diuji doanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Tidak cukup kita berdoa hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, dan seterusnya. Tetapi kita diuji oleh Allah untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Jujur apa tidak kita itu, yaitu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jujur apa tidak kita itu minta supaya anak kita itu benar-benar menjadi anak yang baik. Maka itu yaitu dengan memperbanyak berdoa dan setulusnya, seikhlasnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada setiap waktu, pada setiap kesempatan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di sana juga ya ada doa Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Wahai Rabb, berikanlah, karunikanlah kepadaku ya dzurriyyatan thayyibah, yaitu anak keturunan yang baik. Ya Allah, berilah karunia kepada saya, kepada diriku, dengan karunia anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Maksudnya adalah anak-anak yang selalu taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjaga kebaktiannya kepada orang tuanya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Di sana juga ada contoh doa dari Al-Quranul Karim. Waslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati. Doa ini adalah mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu supaya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengislah, memperbaiki anak keturunan seorang hamba. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah anak keturunanku. Ya. Wa aslih li fi dzurriyyati wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah anak keturunanku. Perbaikilah anak keturunanku. Maka ini adalah doa-doa di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Yang memberikan contoh kepada kita agar kita ini ya banyak memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan doa-doa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena doa-doa di dalam Al-Qur'an itu adalah doa-doa dari sebaiknya doa. Karena dia adalah merupakan redaksi yang diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Redaksi yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga redaksi itu adalah redaksi yang paling bermanfaat, paling diridhoi, paling dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika seorang hamba mohon kepadanya Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya kita manfaatkan doa-doa dari Al-Qur'anul Karim, ya, doa yang paling berkah, doa yang paling bermanfaat dan mudah bagi kita untuk mempelajarinya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ada 3 macam doa yang tidak ditolak oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu di antaranya adalah doanya orang tua terhadap anak keturunannya. Ya, ini adalah kabar gembira dan hiburan bagi kita orang tua. Bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala memohonkan kebaikan untuk anak-anak keturunan kita, maka doa kita itu adalah doa yang mustajab, doa yang dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka hendaknya kita benar-benar bersungguh-sungguh di dalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Berdoa agar anak keturunan kita dihindarkan dari segala macam keburukan, ya. Dihindarkan dari segala macam jalan-jalan yang mengantarkan kepada kebinasaan. Berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang menempuh kepada jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan satu hal yaitu yang perlu kita cermati, jangan sampai kita sebagai orang tua itu mendoakan keburukan untuk anak keturunan kita. Boleh jadi kita satu saat yaitu marah kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita itu mungkin melakukan kesalahan dalam perkara-perkara duniawi misalnya. Maka jangan sampai keluar dari mulut kita, dari lisan kita, ya, berupa doa atau permohonan yang sifatnya adalah
keburukan atau kejelekan untuk anak-anak kita itu. Karena ini banyak terjadi masalah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Karena saking jengkelnya, ya, saking marahnya, terkadang orang tua itu lepas kontrolnya. Sehingga keluar dari lisannya kata-kata yang justru merugikan kepada dirinya dan juga anak-anaknya. Bahkan saya melaknat anaknya, ya, atau mendoakan agar anaknya celaka dan lain sebagainya. Maka ini adalah bukan karakter, bukan sifat orang tua yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hendaknya kita berhati-hati, ya. Ketika kita marah, ya, hendaknya berusaha untuk menjaga, berusaha untuk menahan lisan kita agar tidak berbicara sesuatu hal yang akan justru yaitu menjerumuskan kepada kerusakan-kerusakan. Allahu a'lam. Ini yang bisa kita renungi untuk sore hari ini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk agar kita bisa menjalankan tugas kita sebagai orang tua, yaitu untuk membimbing anak-anak kita kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya sebagai orang tua untuk selalu dan selalu tidak bosan-bosannya mengarahkan anak-anak kita kepada jalan yang menuju kepada kebahagiaan yang hakiki, kepada jalan yang menuju surganya Allah Tabaraka wa taala yang penuh dengan kenikmatan, kepada jalan yang apabila mana ditempuh maka menghindarkan dari siksa Allah Tabaraka wa taala. Demikian apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri, menjadi peringatan, menjadi bahan renungan bagi diri saya sendiri dan juga kepada saudara-saudara semuanya, jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allahu a'lam. Ya, kita cukupkan kajian kita untuk sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan atas apa yang telah Ustaz sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita dapat merealisasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita sebagai orang tua hendaknya selalu mengingatkan anak kita walaupun itu sangat berat, dan selalu berulang-ulang kita untuk mengingatkannya. Begitu juga bagi calon orang tua. Untuk sore hari ini kita tutup majelis kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.